Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda yang saya hormati Tasbih Community, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Ayah bunda yang saya hormati, Allah berungkap di surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayatnya 41 dan 42. Surat Al-Ahzab ayatnya 41 dan 42. Allah berungkap, ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Mengingat Allah yang sering kita sebut dengan zikrullah atau zikir, itu ada banyak cara. Ada zikir kita itu wajar-wajar saja lewat lisan, itu namanya zikir secara umum. Ada zikir melalui sholat kita, maka sholat itu disebut salah satu bentuk zikir. Lalu ada zikir itu di hati, yaitu rasa takut kepada Allah. Bacaan zikir banyak, di antaranya yang familiar kita lakukan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita ambil satu yang paling belakang, saat tepat kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi saya mulai dengan zikir. Perintahnya di surat Al-Ahzab, ada surat Al-Ahzab, ada surat Al-Hijr, ada surat Ar-Rum, banyak sekali ayat-ayat yang menyeru kita untuk berzikir. Dan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, nanti kalau saya baca, hampir semuanya sama untuk menyeru kita zikir sebanyak-banyaknya, bukan sekali, 2 kali, 1000 kali, 1111 kali, bukan. Tapi di Qur'annya berbunyi sebanyak-banyaknya. Karena perintahnya sebanyak-banyaknya, ada orang bilang lebih dari 2 itu sudah banyak. Jadi zikir ping 3 kok melayu. Enggak. Sebanyak-banyaknya itu kalau saya bilang secapeknya. Kalau malam sak meremih. Jadi ketika kita doa, rangkaian doa menjelang tidur sudah kita baca semuanya, kemudian kita subhanallah subhanallah itu ping 3 kok merem, berarti malam itu sebanyak-banyaknya 3. Kalau kita sampai ratusan tetap gak merem, berarti malam ini sebanyak-banyaknya itu ya banyak banget.
Kalau kita ngomong Quran, kita nggak ketemu harus 4.444, nggak ketemu. Semuanya berbunyi sebanyak-banyaknya. Kalau kemudian dicontohkan oleh Rasul, oleh sahabat, oleh orang-orang terdahulu kita, itu yang jelas sahih, itu hitungan zikir selepas sholat 33, 33, 33. Nanti kapan-kapan kita mungkin membahas yang lain. Sekarang ini bahasanya ada di zikir la haula wala quwata illa billah. Kapan saat tepat untuk membaca zikir tersebut? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berungkap, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan Allah, dan tidak pula ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Kalau kita mengacu pada pemahaman tafsirannya Ibnu Mas'ud, atau di kesempatan lain Imam Nawawi menyebutkan berbagai tafsiran di atas dalam Sahih Muslim, beliau katakan semua tafsiran tersebut hampir sama maknanya. Jadi gini boleh, la haula wala quwata illa billah itu tidak sekedar tiada daya upaya kecuali Allah, tapi rinciannya tidak ada daya dan upaya saya meninggalkan kesesatan kecuali atas pertolongan Allah, dan tidak ada daya dan upaya saya melaksanakan ketaatan kecuali itu pun karena pertolongan Allah. Jadi ketika kita berada dalam kondisi maksiat, kemudian kita ingin menghindari, kita tidak akan mampu tanpa ada pertolongan Allah. Nah, ketika tidak ada pertolongan Allah, kita ungkapkan dengan kalimat ya enak ya enak. Pekewuh nek rapodo koncone, ya sekedar buat toleransi teman saja. Itu karena kita tidak diberi daya dan kekuatan oleh Allah untuk menghindari maksiat. Tadi malam itu saya iseng-iseng baca YouTube. Di mana Bu? Daerah timur, Lombok atau mana? Tengah malam ngarang patung Bunda Maria. Tapi sekelompok orang Muslim mengaku inilah toleransi dan bentuk kebersamaan. Mereka ikut menggotong, mereka ikut nyanyi, padahal mereka jilbaban, mereka sorbanan komplit. Dia tidak punya daya untuk menghindar kalau Allah tidak menolongnya. Ini dengan dalih kebersamaan, dengan dalih rukun, dengan dalih apapun itu. Termasuk ketika kita menjalankan ketaatan. Orang sudah ada loh, satu kampung semua makan ngaji, cuma dia kok nggak pernah ngaji. Agamanya apa? Islam. Semua orang dengar adzan ke masjid, dia nggak ke masjid. Kenapa? Karena tidak ada daya yang diberikan oleh Allah untuk orang itu. Sehingga makna tiada daya dan upaya kecuali Allah bisa itu bermakna untuk menghindari berbagai kesesatan, bisa juga bermakna untuk menjalankan ketaatan. Nah, menghindarkan kesesatan belum tentu loh menjalankan ketaatan. Dia netral, jadi orang yang netral. Sesat orang, menjalankan ketaatan ya boleh. Maaf, tidak main, tidak judi, ya sholat. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Dia bilang sudah termasuk orang baik, tidak judi, tidak zina, tidak main. Ini kan tidak sesat dia.
Tapi dia taat enggak? Juga enggak. Dia Ramadan dia ora poso, kali sholat dia ora makan sholat. Kalau ditanya, sing penting dadi wong apik. Ini hanya casing, ya, baru dadi wong apik. Apik kita hablu minallah wa hablu minannas. Tentang zikir la haula wala quwata illa billah. Ada satu hadis riwayat Muslim, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di surga? Simpanan kekayaan di mana? Surga. Nang kene wae simpanan kekayaan wis mempol isih nang surga. Maka sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW menjelaskan, bacalah la haula wala quwata illa billah. Ternyata itu simpanan kekayaan. Simpanan kekayaan kita di surga itu ketika Rasul bacalah la haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadis di atas, membaca kalimat la haula wala quwata illa billah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan Rasul sendiri menyebutkannya sebagai investasi surga. Entah jadi wong Jawa dulu ramudeng ngaji, ning sudah yakin dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Nek arep junjung apa ora kuat muni wala kuwato. Iya, mereka itu kena musibah wala kuwato. Mau apa wala kuwato? Itu sebenarnya mereka mau berungkap la haula wala quwata illa billah. Jadi rasa digeguyu dan sibah-sibah kita itu wala quwata. Insya Allah itu perso dengan bahasa apapun, dia berserah diri. Ya, wala quwata itu dia berserah diri. Mung kanthi pitulungane Gusti Allah kuat. Itu cuma implementasi wujudnya itu ya dia ngerti kok mau disalahnya seperti apa. Angel. Makanya saya bilang mau cetok kul wallahu ahad, mengatakan buri kuburan diangkat bener. Jadi dia menjunjung tinggi di saat dia mati. Artinya dalam kematian dia menjadi orang yang mulia. Caranya apa? Mengesahkan Allah. Jadi dia mengartikannya kuburan diangkat itu memiliki derajat yang tinggi pasca kematian. Benar gak? Benar. Cuma corone orang itu yang masih mulang kok. Tidak ada pengajian. Jadi gak ada yang benar dengan bacaan yang pertanyaan. Kapan saat yang tepat membaca la haula wala quwata illa billah? Ternyata ketika kita memahami itu sebagai bagian dari zikrullah, maka setiap saat sepanjang hayat baik untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Kita perjalanan sepanjang jalan. Artinya apa? Mohon kita tidak masuk, kita terperosok, kita jatuh ke dalam kesesatan. Sekaligus kita diberi energi untuk berbuat kebaikan. Jadi kapanpun sebaca
dari kitab, dari Quran, saya cari ada enggak spesifiknya? Enggak, sama dengan zikir yang lain, pagi, siang, sore. Karena apa? Karena kita sudah tahu ini satu rangkaian, Bu. Kita tawaf, rangkaiannya dibaca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sama dengan zikir yang lain sepanjang hayat. Jadi tidak hanya karena ada gempa saya baca ini, enggak. Tapi kita baca setiap saat. Yuk kita telusuri. Kalau tadi saya baca surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 41 dan 42, kita telusuri ayat yang lain surat Al-Hijr surat ke-15. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayatnya 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jadi ketika berbunyi fasabbih itu bukan hanya bertasbih subhanallah, tapi tunduk. Ya, tasbihnya gunung, dia nggak mau subhanallah, tunduk patuh menjalankan. Ketika disuruh meletus, ya meletus. Tasbihnya gunung, tasbihnya laut, disuruh tenang ya manut, disuruh bergejolak ya manut, disuruh ya manut. Jadi kalau ada kalimat fasabbih, bukan berarti kita harus maca subhanallah, karena maknanya bertasbihlah kamu, bertakbir, tunduk, merendah, apa meneh bahasa saya blosor. Bertasbih itu tidak sekedar ucap subhanallah, tapi blosor dalam bentuk ketaatan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Maka sholat itu bagian dari tasbih, bagian dari zikir. Orang yang sholat berarti mengingat Allah, orang yang tidak mau sholat berarti lali karo Gusti Allah. Kita telusuri beberapa ayat tentang zikrullah. Jadi derajatnya sama, kita baca 5 kalimat thayyibah itu, tapi spesifiknya kita memang mengharapkan kekuatan baik untuk menolak kesesatan maupun menghadirkan ketaatan. Intinya seperti itu. Lalu di surat An-Nur, An-Nur itu surat 24, dibersani saja ayatnya, ayat 36. Ada beberapa. Fi buyutin adinallah, seterusnya, dan rumah-rumah yang di sana diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Familiar dengan zikir pagi dan petang. Kenapa harus zikir pagi dan petang? Ini perintahnya surat An-Nur ayatnya 36. Cerita saja. Beberapa waktu yang lalu ada bunda dari sini hubungi saya untuk ngawal rihlah, tapi nggak tahu sudah atau belum. Beberapa waktu yang lalu saya nganter jamaah rihlahku ke Lawu, mampirnya Madaniyah, mau mampir Masjid Anyar, ternyata belum dibuka untuk umum. Pagi ini cerita kalau rihlah dengan saya, kita naik bis dari wilayah Kota Gede
SD sampai Jambi dipakai untuk mengkondisikan duduk. Kan kalau baru main kan ribut, saya tahu betul, capek betul. Ibu-ibu itu kalau piknik main kan bawa tas kosong, mulai kebet. Iya, ada yang bawa lapisan sudah dipek cili-cili, ada yang bawa alam-alam, ada yang bawa ini, padahal panitia sudah nyiapin budek. Kota Kediri Jati sibuk dengan mengkondisikan duduk, menerima semua yang ingin ngetumpu. Kok akhirnya ngetumpu ini ibu jadi. Nggak usah bawa apa-apa, sudah disediakan saya bawa intip sak resep. Ya, itu benar-benar sudah. Jadi sampai Prambanan kita doa. Prambanan sampai Al-Aqsa Klaten kita zikir pagi. Setelah Al-Aqsa sarapan dan zikir pagi disuruh dia masuk Kartosuro sampai kanannya tausiah saya tidak di atas bis. Jadi saya berdiri kayak kalau damping umroh itu, saya ngisi ngaji sampai kanannya. Karena setelah kanannya jarak ke Taman Muda jauh, kita break. Silakan. Neng itu nyetel campur sari sapi putih. Terus itu, neng arep nyetel yo selawat. Waktu itu malah kayak kita berselawat. Kita berselawat kami. Kurang 10 menit kita mengkondisikan untuk turun. Jadi stop. Selesai, kita cuma sekitar 1 jam di tempat wisata itu. Bila-bila cukup foto-fotonan, yang penting bawa topi kalau kacamata hitam gitu ya. Dan ibu, tujuannya untuk apa? Untuk tampil lebih muda. Kalau tampil lebih muda, obat kerut yang paling mujarab adalah kacamata hitam. Tidak usah, pokoknya dengan kacamata laki totek kerutan gitu ya. Jadi mau gabe. Oke. Selesai Bu, kita makan siang. Habis makan siang kita menuju Masjid Madaniyah. Di Masjid Madaniyah kita sholat jamaah zuhur asar. Kita manfaatkan. Terus jam 4 lebih sedikit kita sudah OTW. Ini orang-orang pengen contoh dengan tidak. Terus dibalik karena baru jam 4. Saya dulu selepas Madaniyah tausiah lagi sampai hampir masuk Kartosuro. Jam pun jadi malam PP. Ya, ini satu tempat perilah yang dulu satu tok di misalnya. Mereka biasa oleh 1 orang saja. Terus sampai Kartosuro kita bersolat rame-rame tekan Klaten karena kita sudah booking warung bakso di Klaten. Kayaknya aku malang gitu kan. Ibu ini termasuk saya yang tidak piknik senang saya kamu. Terus habis makan bakso naik dikondisikan zikir petang hingga tempat finish. Ini kurang 10 menit selesai. Jadi optimal. Kenapa saya matur ini? Bunda, di perjalanan justru resiko dan kemungkinan bahaya jauh lebih besar daripada di rumah. Di perjalanan itu. Tapi kebanyakan orang lengah ketika ada di perjalanan. Justru ngobrol dengan sampingnya, justru nyetel musik, joget-joget. Justru ini saya bilang, di perjalanan itu resikonya jauh lebih besar menerima kondisi tidak baik daripada kamu di rumah. Apa itu kepleset, apa itu kecelakaan yang besar, apa itu mandek baju kesurutuk koncone, apa itu orang pergi. Itu justru makin banyak hal-hal yang kurang baik menimpa kita. Tapi kebanyakan orang piknik di jalan gojekan, saya nggak mau. Jadi Karangwaru yang dulu sudah pernah kontak saya, tapi saya nggak tahu dia jadi atau belum. Saya juga belum nanya Bunda siapa. Dipahami dulu. Kalau ngajak saya, nanti konsepnya seperti itu. Jadi kalau konsepnya mau turun jalan nyanyi-nyanyi, nggak usah ngajak saya. Karena saya juga nggak bisa nyanyi. Jadi ini konsep ya. Makanya saya kemarin Madinah.
Majelis Taklim Madinah. Kemana? Ke Semarang. Saya kondisikan, ayo yang mimpin doa berangkat siapa? Bunda Boyoke. Yang mau mimpin tadarus di jalan siapa? Oke. Yang mau mimpin sholat siapa? Nanti karena ini Semarang, ya, masuk tol, belok kanan kiri rawa popo. Tausiahnya masuk tol sampai nanti dikondisikan. Jadi kalau piknik itu enggak, resikonya berat banget. Ya, saya bilang entah kecelakaan entah apa itu ada. Jadi bahaya itu lebih dekat dibanding kita duduk di rumah, tapi kita lengah. Ya kan Bu? Jadi ini merdeka, seneng-seneng gitu kan? Salah gitu. Gimana merdeka, tapi kita tetap dalam keadaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Bunda, taklim manapun kalau mau ngaji, mau rihlah, ngajak saya, konsepnya seperti itu. Jadi sepanjang jalan sedikit sekali waktu yang untuk coba punya orang dikir jajar koncone ngomong apa. Paling dari kancane siji deh. Jajar berapa menit ngobrol, tekan mana Bu, tekan mana. Tapi ayo kita buat bunyi semua. Ya, salah satunya itu. Tapi ada yang wah terikat, kok terikat ya sudah, mana nggak usah ngajak saya ini jadi nilai plusnya di sini. An-Nur sudah, kemudian surat Arum kita coba menelusuri dulu sebelum saya materi yang lain. Surat Arum, surat ke-30, ayatnya 17. Nanti terus kita simpulkan. Maka bertasbihlah Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Ini hanya ayat-ayat untuk menguatkan kita bahwa esok karo sore kuwi wangune tasbih zikir. Karena mau piknik maka jam 6 berarti belum sempat zikir. Makanya agenda di bis nomor 1 zikir. Mau piknik jam subuh wis wow tak bunyi dari omah menulis zikir. Makanya agenda di bis yang pertama adalah zikir pagi. Nanti kalau sampai rumah mau mandi, cerita, kalingan gawean, sempat zikir enggak? Enggak, maka sebelum finish kita zikir sore. Ya, konsepnya seperti itu. Kemudian surat Al-Sudah, atur itu surat ke-55. Surat ke-55 itu Ar-Rahman, salah saya. 55 itu Ar-Rahman. 52. Ayatnya 49. Dan bertasbihlah, dan sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang. Terbenam bintang itu nopo? Esok. Ini loh, untuk menguatkan zikir petang dan pagi itu ada banyak ayat yang intinya nah kalau la haula wala quwata illa billah dibaca pagi dan petang, artinya sepanjang waktu itu kita mohon kekuatan dari Allah untuk menghalau segala bentuk kemaksiatan dan menghadirkan segala bentuk ketaatan. Aku nek muni kok tangi loh. Berarti kita tidak mampu menghalau kesempatan. Tidak punya kekuatan untuk taat, maka itu dibaca sepanjang masa. Ada satu riwayat menyebutkan berhaji dan umroh sebelum tidur. Artinya apa? Baca bacaan awal yang diakhiri dengan la haula wala quwata illa billah. Oke, terakhir surat Qaf, surat ke-50. Tadi aturan Qaf dulu nih. Surat Qaf surat ke-50 ayatnya 40. Dan bertasbihlah kepadanya
pada malam hari dan setiap selesai sholat. Zikir sesudah sholat, saat kita paling dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, nomor 1 terjawab saat yang baik untuk berzikir, baik itu zikir yang lain maupun la haula wala quwata illa billah, dari 7 ayat simpulannya pagi dan petang. Ya tahu tadi hampir semua ayat dengan pagi dan petang, cuma biasanya beda ketika bintang terbenam. Ketika, dan itu sama, itu maknanya pagi dan petang. Maka kita sempatkan Bu, jujur, saya kalau pikir sendiri habis duka itu nggak sempat, karena duka itu sholat Melayu, maka tak sisanya baru subuh. Ada orang bertanya, Bunda habis subuh sebaiknya kita tadarus atau zikir? Itu bukan kompetisi, jadi nggak ada sebaiknya, dua-duanya kalau bisa. Itu Bu, itu kan bukan balapan loh, kok baiknya mana. Kita yang pandai mengatur waktu, yang penting dua-duanya jalan. Waktu penjaringan nggak tahu. Waktu saya yang saya ceritakan, habis salat subuh baca zikir yang diharuskan. Ya, Allahumma antas salam, astagfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la syarika lah. Itu apa maunya. Habis itu lanjut zikir pagi. Kita awali dengan Al-Fatihah, kita awali dengan setelah Al-Fatihah ayat kursi, setelah ayat kursi Al-Baqarah ayat terakhir, 2 ayat terakhir, terus kulhu, falak, Anas, doa tolak bala, semua sampai Sayyidul Istighfar dibaca. Sisan di situ. Nah, masjid itu asik, tempat yang paling asik untuk ibadah. Terus pulang. Nah, pulang ini sebelum ke dapur, sebelum apa-apa, raih Quran, rakitan cuma ya terserah monggo, rakitan sakjus ya itu. Kalau saya enggak tekan itu ya 2-3 ain ojo ning dapur saya lali boleh ngaji udah sithik bae ning kuwi baru ampun. Karena kalau ning dapur saya ngaji kalian enggak kompor, kalian fokus ngaji. Jadi ini bukan kompetisi yang mana lebih baiknya, yang mana lebih ini. Kayak jamaah tanya, Bunda kalau aku punya duit, aku sedekah dulu apa umroh dulu? Ya sedekah dan umroh mulai sedekah. Bisa Bu, kita sedekah Bu, nggak minta apa-apa. Tapi yang disedekahi mesti ngomongnya kan, matur nuwun nggih kula benar-benar rezekine kata-kata. Baru rezekine kata umroh. Rezekine kata umroh. Nek kono ndonga salah satu doa kita mesti njaluk rezeki sing oke. Mulai tunggu oleh-oleh kan gitu. Dikasihkan tetangga ngomong apa lagi? Mungkin rezekinya kata lagi, mangkat umroh lagi. Akhirnya sing dadak tekon, apike umroh nopo sedekah niku malah ora umroh yo ora sedekah. Karena mikir sing duwe apik sing ndi. Akhirnya ora sedekah ya ora umroh. Betul Bu, apa yang orang yang sering umroh itu pelit? Malah enggak. Orang yang sering sedekah apa miskin? Malah enggak. Akhirnya dia juga bisa sering ke, tapi beda dengan saya. Saya sering umroh bukan karena dikit oke, karena gaji banyak. Jadi makon-makon gaji banyak. Maka ketika kemarin 25 Oktober saya pulang, saya menceritakan di sana padat. Terus saya dijadwal lagi, Bunda mau pindah kapan? Boleh biru. Aku Desember gak mau. Kenapa? Masih padat bulan. Tolong aku dijadwal akhir Januari
aku awal ini. Kenapa? Ademnya wis rada ngene sithik. Terus akhirnya insya Allah kalau tidak ada kepingin dengan saya berangkat 2 Februari. Ya, jadi kemarin Oktober 2020 sudah gak berani tiap 2 bulan. Sekarang setahun tinggal 2 jadi 3 bulan sekali aja. Dan sudah tua, sudah nggak selincah dulu. Ini jangan berpikir duitnya oke, justru nanti duit saya umur sering. Tapi apakah umrah saya gratis? Enggak. Saya bayar dengan ilmu saya bayar dengan tenaga saya bayar dengan waktu saya. Kok begitu? Iya. Ketika umroh nggak bawa jamaah mau tidur saya. Tapi ketika bawa jamaah baru mulai kunci pintu sudah ada yang duduk. Enggak, tolong dong saya dianteri. Kira-kira kalau belum apa belum. Jadi jangan bilang gratis. Ini saya bayar dengan nggak kerasa capek, nggak kerasa lega, semua harus karena demi ya kita membawa jamaah gitu loh. Kemarin saya langsung kecapean, ya pagi tawaf ada orang pengen demok Ka'bah, udah saya antar. Dan asal ada 4 jamaah merengek, udah saya belum pernah demok Ka'bah, kok saya diantar saya ya gitu. Terbayangkan kalau jam sekian sudah susuan, jam sekian lagi ya badannya tinggal gantung sikil aja, ya gantung sikil, antri makan panjang, saya nggak mau main waktu jajan tuh Medi. Karena apa? Antri makannya panjang, ya makanya ini punya jangan punya pegawai sehingga sering umrah SPG enggak, saya malah kurang. Tapi gratis enggak juga, bayar dengan ilmu, tenaga, waktu dan sebagainya. Oke, caranya dikir begini. Tadi kan sudah waktunya Bu, paling tepat nomor pagi dan petang. Ayatnya sudah komplit, banyak sekali mengacu pada pagi dan petang. Tidak ada siang bolong. Tadi adanya malam, fajar, petang, adanya cuma itu. Jadi oke, karena siang itu kita untuk aktivitas, untuk dunia yang diniatkan akhirat. Ya, jadi kayak ini niatnya apa? Golek dari Allah kan niatnya akhirat, tapi aktivisnya apa? Kita emang dunia golek sangat pangan. Sore pasar golek duit, nek kuwi niate ibadah, berarti dia beribadah lah. Meluruskan niat ini yang repot. Aktivitasnya ngaji. Nek niate mau kepengin kepetok sian, adalah menghilangkan udah kosong. Jadi kelihatannya akhirat, tapi niat kita yang sama. Ada yang kelihatannya dunia, tapi niatnya untuk akhirat. Dengan cara apa kita berzikir? Ali Imran, pendek Ali Imran, mulai dari atas. Suratnya 190 ayat. Sesungguhnya saya matur saja 190, 191 ini ada 2, tapi pasnya yang di 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Ini rangkaiannya Ali Imran 190 sampai 191. Nah, zikirnya ada di 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi yang saya maksudkan tadi ada zikir 3 cara. 1 umum, 2 lewat sholat, 3 lewat diam kita, mikir kita, rasa takut kita.
Nah ini memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu berarti dengan diam kita tapi rasa takut. Kemudian dia berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Satu simpulan yang dulu, zikir boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Berdiri, duduk, dan dalam oh ya, berdiri, duduk, dan berbaring. Ya, 3. Ini akan ditekankan lagi. Ya, ada di surat-surat yang lain. Tapi yang pasti surat Ali Imran 191. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Berarti kalau nyopir sambil pikir parang boten, tangga. Neng dapur sambil berpikir parang boten, parang. Bahkan saya ketika ditanya seseorang, Bunda, kerso enggak kalau kami titip snack tapi cuma 15 paket, padahal anaknya kan 40, anak asuhnya 40. Kalau cuma 15 paket, baru saya bilang, bahkan satu paket isinya telur. Anak 50 itu kan udah 45. Nanti saya di panti asuhan bilang gini, yang ambil A nggak ambil B, yang ambil B nggak ambil A. Sedang caranya orang kedusan dibuka yang apa? Dia dibuka biar yang apa? Saya ambil gurih nggak boleh ambil manis, yang ambil manis nggak boleh ambil ini. Bunda saya pengen juga potong ambil besok. Kalau malam siji ketrok ke kuman kabel. Ini gampang. Ceritanya saya dikasih semangka 1. Bunda semangka 1. Oke. Saya petani puluh. Penghasil 5. Udah jadi petani puluh 6 nek datangnya ganjil angel. Nyigar dadi loro. Subhanallah. Sing separuh dek loro meneh. Subhanallah. Itu baru subhanallah. Ternyata subhanallah. Walaupun mau saksi share dipisah, tapi jadi bertanggung jawab. Ketika kita mengingat Allah, Allah mencukupkan dengan cara kerja kita. Kalau tunggu, kalau berdiri, kalau duduk, kalau berbaring apapun kemudahan itu datang. Kenapa? Karena kita mengingat Allah, maka Allah ingat kita. Al-Baqarah 152. Karena kita ingat Allah, Allah ingat. Mesakin tidak ramuan. Bukti carane itu jadi terakhir lebih menarik di raja-raja sungguh ini. Iya, jadi saya nggak pernah misalnya ada apa di balik mencari amplop naik kurang dia itu ya yang mencukupkan Allah. Apapun itu, Bunda kalau segini sudah yang mencukupkan Allah sudah cukup. Ini terus zikir sholatnya ada di surat An-Nisa ayat 103. Bahwa sholat itu bagian dari zikir, biar bisa tanya jawab nanti. Ya, surat An-Nisa ayatnya 103. Selanjutnya, apabila telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Sama loh. Ini nanti menguatkan bahwa zikir iki iso karo ngopo wae. Enggak ada istilah rasempat zikir. Kalau kita boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, berarti tidak ada istilah rasempat zikir. Oke? Kita naik kendaraan zikir. Saya kasih resep lagi, tapi sudah agak lama saya berhenti. 3 hari yang lalu kita coba. Karena jadwal saya selalu pagi berbulan-bulan itu. Kalau nggak terlalu pagi, 6:30 saya keluar dari rumah. Nggak mau ditemani orang lain. Kalau orang itu pada lari, orangnya banyak. Sepedaan orang banyak, saya nggak bisa. Kalau saya orang banyak mesti nanti ngobrol, enggak.
Tapi kalau sendiri nih enak ngomong-ngomong lama-lama coli, udah berdua saja. Berdua, kamu ekonomi. Jadi kita jalan, Bu. Kita lari, ya. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, nanti subhanallah, alhamdulillah, muter. Di sebelah saya ada embung 1 putaran 1 kilo. Kalau kita 3 putaran berarti 3 kilo. Tidak usah banyak orang, karena banyak orang ngobrol. Temannya, kok saya habis subuh, enggak, habis setengah tidur. Kenapa setengah tidur? Ini subuh. Nah saya ngantar sekolah, aku setelah di sini ya, jadi setengah 7 tujuannya kenapa sedikit orang? Kita bisa sambil gitu. Iya, 1 langkah, alhamdulillah itu sampai putaran rasa dia ngomong sebanyak-banyaknya kok. Jadi tidak ada istilah ora sempat dikir. Naik motor sambil dikir sepanjang jalan bisa. Di waktu ini selesai sholat, kali ini lebih spesifiknya selesai sholat. Ingatlah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman dalam arti tidak harus bencana, tapi artinya restoran berongga, restoran kos-kosan dan sebagainya, maka laksanakanlah sholat. Ini ada yang memahami, ini sholat wajib. Terus kita zikir, habis itu sholat sunnah. Maka selesai sholat, zikir, maka laksanakan sholat. Otomatis sholat yang ada bagiannya. Sholat yang ada bagiannya. Kita lakukan seperti itu. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ibadah yang ditentukan waktunya itu sholat. Ditentukan subuh jam berapa, zuhur jam berapa, itu ditentukan semua. 2 poso Ramadan itu ditentukan. Ya, hari ini poso Rahmat disebut Ramadan. Ya. 3 haji itu ditentukan. Saya Yunja kok padat banget, saya tak besok aja Muharram kayak itu. Itu ibadah yang sudah ditentukan baik waktu maupun tata caranya. Mari kita tandai semangat kita untuk lebih hidup yang berkualitas. Terima kasih. Banyak salam Allah. Bila kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.